Kami belajar dengan mandiri, memikirkan langkah yang harus diambil. Di kelompokku, suara-suara berseri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, perkenalkan saya Dwi Cokro Pranolo, TPP Angkatan 10 Ya. dari Kabupaten Siak, di mana pada hari ini saya akan melakukan praktek wawancara berkenaan dengan pengambilan keputusan terkait pemimpin. Baik, Bapak sebagai pemimpin di sekolah saya, sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Raya. Sebelumnya bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat Pak Cokro. Iya, Bapak, ini supaya para audien ini tahu, Pak, ya, bisa perkenalkan diri Bapak. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sukandar. Ya, Saya kepala SMA Negeri 1 Raya dan mulai bertugas di sini 1 Januari 2023 hingga saat ini. Jadi sekitar sudah lebih kurang 7 bulan ya di sini. 7 bulan. Dan saya berdomisili di Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis. Jadi setiap harinya itu melakukan mobilitas harian, Iya. bolak-balik itu kan. Iya, Pak. Dari rumah ke sini lebih kurang jarak tempuhnya itu 60-an kilometer ya, 60 kilometer itu jarak tempuhnya. Kemudian sudah berkeluarga dan Iya. punya anak 1. Iya. Mungkin itu saja. Iya, Pak. Kenal singkatnya Pak Cokro. Itu saja, itu dari tadi profil dari Bapak Kepala Sekolah saya di SMA Negeri 1 Raya. Baik, Pak, pada kesempatan ini saya mohon maaf atas meminta waktunya Bapak, ya. Mungkin dengan padatnya kegiatan Bapak sedikit meluangkan waktunya kepada saya, TPP Angkatan 10. Saya ucapkan terima kasih banyak, Bapak. Ya, sama-sama Pak Cokro. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait kepala sekolah mengambil keputusan, Pak. Ini berkenaan dengan kasus dilema etika, Pak. Oh iya, menarik sekali itu Pak Cokro. Ya. Baik, Pak, kita mulai saja ya, Pak, ya. Iya, silakan. Pertanyaan yang pertama, Pak, selama ini Bapak bagaimana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, terima kasih Pak Cokro. Iya. Jadi kalau saya punya trik sendiri dalam mengidentifikasi kasus dilema etika, karena permasalahan dilema etika ini sebenarnya permasalahan yang sangat krusial. Artinya begini, kita di satu sisi ingin menegakkan aturan atau ingin membuat sebuah kebijakan, namun di sisi lain ada yang tidak mendukung gitu. Seperti saya contohkan, di sekolah ini kan untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis IT itu kita tentunya butuh guru TK yang mumpuni ya. Sementara guru yang ada di sini ya kita tahu mungkin belum memenuhi syarat ya, ketika kami sudah ada Pak Cokro, tapi kayaknya belum mumpuni secara kualifikasi pendidikannya. Jadi saya ingin sebenarnya ada guru TK yang memang betul-betul mumpuni dari sarjana komputer, misalnya satu komputer, namun terhambat karena aturan sekarang itu bahwa sekolah tidak boleh mengangkat atau mengadakan guru TK, karena guru apapun nggak boleh, bukan TK. Kita tidak boleh mengangkat guru ya di sekolah itu dengan alasan ya anggaran, karena anggaran tidak ada, dan diperbolehkan itu jika dinas pendidikan itu mengizinkan. Biasanya itu ada SK kepala dinasnya yang akan diterbitkan untuk pengangkatan guru honorer ini. Jadi kendalanya di situ sebenarnya. Di satu sisi sekolah ingin maju, ingin ada guru TK yang mumpuni, namun di sisi lain tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Ya, pertama sekali mungkin pihak dinas pendidikan yang mungkin membuat aturan ya tidak memperbolehkan sekolah itu untuk mengangkat guru baru ya di sekolah itu, dengan catatan memang masalah
penganggaran itu. Dan ini juga sebenarnya sudah menjadi peraturan gubernur ya, tidak boleh mengangkat guru honor sekolah itu. Sehingga itu jadi tantangan bagi kita. Artinya tidak mungkin kita ada program untuk misalnya program kita itu supaya guru ini semuanya bisa menggunakan perangkat pembelajaran yang berbasis IT misalnya kan. Sementara kita guru TIK-nya nggak ada. Tentu biasanya kan yang mengajarkan itu kan. Jadi ini tantangan rasanya. Ya nggak mungkin lah zaman yang sudah semodern ini ya kita masih manual misalnya dalam memberikan pembelajaran sama siswa. Itu dia tantangan bagi saya. Di dalam menyelesaikan dilema etika nih Pak, Bapak nih biasanya mengambil penyelesaian atau solusi gitu kan dalam menyelesaikan permasalahan Bapak ini biasanya lebih pingin cepat gitu ya selesai, ataukah Bapak mungkin membutuhkan prosedur gitu Pak? Yang mana Pak? Biasanya jelasnya kita kan biasanya kan ada rapat untuk bulanan. Iya. Bulanan untuk rapat. Dalam rapat itu ya tentu kita bahas juga permasalahan seperti ini kan. Itu biasanya terjadwal ya. Iya. Kan terjadwal. Jadi secara prosedural ya Pak ya. Sekali kita rapat, kemudian disitulah juga kita sampaikan, kita evaluasi, terutama sekali mungkin yang sudah kita laksanakan selama berbulan itu ya kita evaluasi bersama, mungkin termasuk juga ya saya sebagai kepala sekolah juga akan dievaluasi oleh guru dan guru juga sebenarnya kan mengevaluasi guru, sehingga di situ nanti muncullah mungkin ada masukan-masukan ya dari guru ya tentang mungkin permasalahan-permasalahan berkaitan dengan etika itu, sehingga harapannya tentunya masalah dilema etika itu bisa kita selesaikan secara bijaksana, secara musyawarah, secara bersama dengan seluruh elemen yang ada di sekolah ini, yang hasilnya juga tidak merugikan pihak salah satu pihak ya, tidak yang dirugikan dalam kasus dilema etika ini. Adakah nih Pak seseorang di balik di belakang Bapak gitu ya yang mempermudah dan membantu mengambil keputusan di dalam Bapak menjadi pemimpin ini Pak, kira-kira? Kalau yang mempermudah ya, Iya. artinya kalau mempermudah itu ya banyak ya, misalnya rekan-rekan kita, kepala sekolah misalnya, itu juga kan bisa sharing kita kan melalui FKKS juga. Itu kadang kita kan ada juga rapat KKS bulan sekali, kita biasanya kan juga sharing juga itu tentang permasalahan di sekolah. Kemudian juga yang jelas atasan kita lah ya, ada pengawas, ada pengawas sekolah kan. Nah itu senantiasa membimbing kita bidang Kajadis. Nah itu juga mungkin merupakan orang mitra kerja dari kepala sekolah lah yang bisa kita ajak berdiskusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah kita. Menarik sekali nih Pak ya, dari semua yang kita tadi bincang-bincangkan nih Pak, saya tadi melihat saya senang ya Bapak mengambil keputusannya tadi dan bagus sekali, saya tertarik ya, mana tahu nanti saya juga bisa belajar dari Bapak ini. Kira-kira Pak, pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan ini Pak, kira-kira apa tentang keputusan dilema etika ini? Ya, yang pertama dilema etika ini tidak bisa kita putuskan secara sepihak ya. Artinya kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena kesalahan kita dalam mengambil keputusan itu mengakibatkan juga permasalahan baru yang akan muncul nanti. Nah, jadi yang kedua mungkin dalam memutuskan permasalahan dilema etika ini kita harus bijak, harus adil, membuat keputusan tidak boleh berat sebelah, tidak boleh ada pihak yang merugikan, ya. Mungkin seperti itu Pak Cokro, mungkin langkah-langkah pelajaran yang kita ambil dari dilema etika ini, supaya nanti tidak menjadi permasalahan yang baru dari keputusan yang kita ambil itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga apa yang Bapak tadi ungkapkan dan juga Bapak menjalankan menjadi pemimpin di sekolah kami,
bisa bekerja sama bareng ya Pak ya, dan semoga sekolah ini bisa Ya. maju ya Pak ya. Terima Amin. kasih atas waktunya, selamat bekerja ya Pak ya. Berseri mengajarkan nilai kebaikan yang stabil. Dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, perkenalkan nama saya Dwi Cokro Pranolo, saya CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Siak. Di sini mohon maaf menyita waktu Bapak ya. Di sini saya mendapat tugas ya Pak, bagaimana saya mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Baik Pak, mohon diperkenalkan Bapak. Terima kasih. Baik Pak Cokro, kenalkan nama saya Nur Wiyadi, Kepala SD Negeri 8 Kemun Muda, berkenaan dengan kegiatan CGP Angkatan 10. Ya, Pak. Tentunya ini ada beberapa wawancara yang mau disampaikan. Ya, Pak. Insya Allah akan saya jawab dengan sesuai dan kondisi tersebut. Baik Pak, untuk mempersingkat waktu ya Pak ya, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bapak? Baik Pak Cokro, berbicara masalah dilema etika maupun rujukan moral ini, terkadang saya terus terang mengalami beberapa kesulitan. Dan ini disebabkan apa? Kalau kita betul-betul kita sampaikan kepada orang yang berwenang, tentunya akan ada orang-orang yang tersakiti. Nah, kalau kita berbohong, tentunya berkenaan hal-hal tersebut ya akan berjalan begitu-begitu aja. Ya. Nah, tentunya kurang enggak ada perubahan. Ya. Baik Bapak, selanjutnya Bapak selama ini bagaimana Bapak di dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bapak? Berkenaan dengan hal tersebut nih, selama ini tentunya dalam mengambil sebuah keputusan tersebut kita harus melihat prinsip-prinsip yang terutama itu musyawarah dan mufakat. Nah, ketika menghadapi kasus-kasus tersebut di mana dua kepentingan ini harus sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Ya, baik Bapak. Pertanyaan selanjutnya ya Bapak ya, langkah-langkah atau prosedur apa kira-kira yang Bapak lakukan selama ini Pak? Baik Pak Cokro, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan itu ada prosedur-prosedur yang harus kita perhatikan. Nah, tentunya yang pertama kita harus komunikasi yang baik dengan orang-orang yang terlibat dalam sebuah permasalahan tersebut ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian juga kita sebagai pimpinan tentunya hendaknya juga harus bisa memberikan contoh-contoh kepada warga di satuan pendidikan tersebut. Baik Bapak, terima kasih, menarik sekali ini Bapak. Kita lanjutkan ya Pak ya. Pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral Bapak? Berkenaan dengan kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral, tentunya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar efektif dalam mengambil sebuah keputusan tersebut. Nah, di antaranya tentunya kita harus konsultasi dengan pihak-pihak terkait. Nah, dengan hal tersebut tentunya dapat kita memberikan pencerahan. Kemudian berpegang pada prinsip-prinsip etika yang berlaku. Artinya apa? Kejujuran, itu kan, kemudian keadilan, tanggung jawab. Nah, ini prinsip-prinsip ini harus betul-betul kita jalankan dengan baik. Kemudian keputusan yang kita ambil itu tentunya harus bisa direfleksikan hasilnya, serta setelah itu kita evaluasi apakah keputusan yang kita berikan tentunya itu baik atau tidaknya nanti dari hasil evaluasi tersebut.
Adakah tantangan-tantangan selama ini Pak dari kasus-kasus bujukan moral atau dilema etika Pak? Wow, berkenaan dengan tantangannya tentunya ya jelas, sangat jelas nih Pak Iya. Cokro. Nah, berkenaan dengan hal ini tentunya dengan kasus-kasus disiplin, jelas ini kita membutuhkan cara yang bijaksana karena tantangan-tantangan selama ini ya, kita perhatikan. Ketika kita memberikan keputusan, ini kadang-kala masih juga keputusan itu berlaku setengah-setengah. Contoh lah, umpamanya disiplin waktu masuk jam 7:10, namun itu juga masih ada guru yang terlambat. Nah ini kan juga tantangan-tantangan yang harus kita selesaikan. Tentunya juga fakta-fakta ini juga bisa diharapkan ke depannya lebih baik lagi. Kira-kira nih Pak dalam menyelesaikan kasus baik dilema etika atau bujukan moral, kira-kira adakah Bapak ibaratnya menschedule atau menjadwalkan penyelesaian masalah gitu Pak? Berkenaan jadwal penyelesaian ini sebenarnya kita dasarkan sesuai dengan kasus ataupun permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada tentunya ini juga harus prosedur yang jelas ya. Nah, permasalahan itu seperti apa tentunya harus kita atur dalam kapan bisa diselesaikan. Namun hal ini tidak langsung kita berikan keputusan ini pada waktu itu, tentunya harus menunggu beberapa waktu yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik, menarik sekali Bapak ya. Artinya Bapak berhati-hati ya di dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak, apakah ada orang-orang yang mungkin bisa membantu Bapak atau mempermudah Bapak di dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Ya, itu jelas tentu. Sudah jelas nih Pak Jabro, dalam mengambil sebuah keputusan itu kan tidak serta-merta keputusan berdasarkan pemikiran kita. Tentunya ada di belakang kita orang-orang yang bisa membantu untuk mengambil sebuah keputusan tersebut. Tentunya ini ya nggak kalah pentingnya kepala rekan-rekan guru ini juga serta administrasi, keluarga dan teman-teman yang dekat ketika kita konsultasi permasalahan tersebut. Nah, tentunya ini juga dapat membantu menginspirasi kita untuk menyelesaikan atau memutuskan suatu keputusan. Baik, menarik sekali Pak. Ini pertanyaan yang terakhir nih, pertanyaan pamungkas nih Pak ya. Dari apa yang udah Bapak sampaikan tadi gitu kan, kira-kira apa pengalaman Bapak di dalam yang bisa kita ambil ya dari pembicaraan kita nih ya, berkenaan dengan keputusan Bapak melakukan penyelesaian masalah kasus-kasus di dilema etika atau bujukan moral itu Pak? Dari beberapa permasalahan yang Bapak sampaikan tadi, kemudian ada hal yang tentunya dalam benak kita kan itu dalam menghadapi dilema etika ataupun bujukan moral. Ini kan ada beberapa pelajaran yang penting sebenarnya Pak Cokro yang kita harapkan untuk mengambil sebuah keputusan. Ini yang pertama tentunya kita harus transparansi, kemudian juga komunikasi yang jelas, yang harus mampu menjelaskan alasan di balik keputusan yang kita ambil tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu integritas dan keadilan harus ada ya di semua lini. Artinya dalam keputusan kita ambil itu bisa memberikan rasa keadilan bagi pelaku ataupun orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian juga pokoknya semuanya, ya guru, siswa, staf dan orang-orang yang berkompeten di sekitaran kita. Kemudian juga paling pentingnya ini kita harus juga bisa mendengarkan berbagai perspektif dengan memahami pandangan dan kebutuhan berbagai pihak, baik dari siswa gitu kan, kemudian guru, juga
staf dan orang tua wali dan mungkin juga bisa jadi masyarakat sebelum bilang. Mungkin itu aja untuk Ya. sementara Ya. penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya berbagi sharing ya. Bapak mungkin menjadi kepala sekolah sudah lama sekali ini bisa menjadi pedoman bagi saya, baik itu menjadi pemimpin pembelajaran ataupun nantinya pemimpin sekolah ataupun apapun itu, yang penting sama-sama nanti berguna bagi diri saya dan juga mungkin bagi Bapak, bisa selalu diberikan kesehatan Bapak, selalu dalam menjalankan tugas sesuai yang diharapkan baik oleh guru dan juga murid-murid Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku meniti sebagai pemimpin, ku harus setia pada nilai-nilai kebajikan yang hakiki.